Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali. Kita lanjut ke bagian 3, yaitu bangun ruang 1C. Ya. Jika diketahui kubus ABCDEFG dengan panjang rusuk 5 cm, ini kubusnya, panjang rusuknya ini 5 cm. Kemudian jarak antara titik A dan titik G, titik A dan titik G, jaraknya. Berarti jaraknya adalah apa? Jarak titik A dan titik G merupakan panjang garis AG, panjang garis AG. Jadi AG harus dibuat garis dulu. Kita buat garisnya. Ya, ini AG. Berarti jarak titik A ke titik G adalah panjang garis yang menghubungkan titik A ke titik G, yaitu garis AG. Garis AG ini merupakan apa? Kalau dalam kubus disebut garis apa nih? Merupakan apa? Diagonal ruang. Ya. Kalau di bagian 2, video bagian 2, AC itu diagonal sisi karena menempel di sisi ABCD, menempel di bidang ABCD, bidang sisi. Ini namanya diagonal sisi. Kalau AG adalah namanya diagonal ruang karena menembus di dalam ruang. Dia berada di dalam, tidak menempel di bidang. Ini namanya diagonal ruang. Panjang diagonal ruang bisa dicari menggunakan apa? Teorema Pitagoras juga. Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras karena AG ini ya bisa membentuk segitiga siku-siku ya, tetapi segitiganya itu tidak segitiga ini belum membentuk ya. Jadi ini ada AG, ada GC, baru 2 sisi. Kalau segitiga kan ada 3 sisi ya, ada 3 sisi. Sisinya kurang 1 lagi ya. Nggak mungkin kalau sisinya itu C ke B, nanti nggak membentuk segitiga. Tapi kalau misalnya dibuat AG terus GB BA bisa juga, tapi membuat garis di sini ya, GB. Bisa juga biar mudah dilihat, AG GB 2 kurang 1 lagi yaitu CA, maka segitiganya adalah segitiga AGC. Nah, ini dibuat garisnya, dilengkapi. Nah, ini segitiga AGC. Siku-siku enggak nih? Siku-siku enggak? Siku-siku kan? Siku-siku di titik apa? Di titik C. Kenapa? Karena GC berdiri tegak terhadap sisi ABCD, berdiri tegak ya. Maka GC itu juga tegak dengan AC karena AC itu menempel di ABCD, di alas ini. Maka GC juga tegak lurus dengan AC ya. Maka segitiga ACG siku-siku di C. Dipindahkan ke sini biar gampang melihatnya nih. Jadi segitiga ACG siku-siku di C. Kemudian panjang-panjangnya CG karena rusuknya 5 maka CG 5. Kemudian AC karena AC itu diagonal sisi ya. Ini namanya diagonal sisi kan AC. Diingat lagi di bagian 2, diagonal sisi kalau rusuknya 5 maka panjang diagonal sisinya, panjang AC adalah 5 akar 2. Diingat-ingat, kalau sini rusuknya 5 maka diagonal sisinya ada 5 akar 2 ya. Makanya pada bagian 2 saya minta dihafalkan. Nah, selanjutnya menggunakan teorema Pitagoras, segitiganya ini berarti sisi miringnya adalah AG, berarti AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat ya. Kemudian angka-angkanya dimasukkan ya. AC 5 akar 2 ya, AC 5 akar 2 dikuadratkan, maka 2 ya. Terus
CG 5 ditambah 5 kuadrat ya. Nah, AG kuadrat sama dengan ini karena dipangkatkan 2 semuanya, 5 akar 2 semuanya dipangkatkan 2, maka 5-nya dulu dipangkatkan 2 menjadi 5 kuadrat. Akar 2 dikuadratkan, ingat kalau akar dipangkatkan 2 hilang, karena di sini sebenarnya di tanda akar ini sebenarnya ada angka tapi nggak ditulis. Di angka 2 ya, ini yang saya tunjukkan dengan kursor angka 2. Maka kalau dipangkatkan 2, ini 2 sini 2, maka akarnya hilang jadi 2. Jadi akar 2 kalau dipangkatkan 2 2. Jadi 5 pangkat 2 kali 2 ditambah 5 pangkat 2. Berarti di depan ada 2 kali 5 pangkat 2 atau ada 25 pangkat 2, di belakang ada 1. Berarti ada 3 kali 5 pangkat 2. Kalau digabung ya, AG kuadrat berarti 3 kali 5 pangkat 2. Kemudian kalau yang ditanyakan kan AG, nggak pakai pangkat 2, maka yang depan nggak pakai pangkat, maka yang belakang muncul akar, yaitu akar dari yang kanan, 3 kali 5 pangkat 2 ditarik akarnya. Nah, seperti yang lalu 5 pangkat 2 kalau ditarik akar, ini 2, di sini sebenarnya tanda akar juga 2, maka hasilnya 5 ya, 2-nya hilang, maka 2-nya hilang. Jadi hasilnya nanti 5, akar 3 nggak ada yang bulat, hasilnya nggak bulat, maka tetap 3. Jadi AG sama dengan 5 akar 3. Nah, AG ini tadi merupakan diagonal ruang, panjang diagonal ruang. Jadi jarak antara titik A dan G ya, berarti jarak yang garis yang menghubungkan titik A dan titik G dan merupakan diagonal ruang. Jadi jarak titik A ke G adalah panjang diagonal ruang ya, dihafalkan ya, dihafalkan. Ini untuk 5 ya, 5 hasilnya 5 akar 3. Kalau mau diganti 10 misalnya, sini 10 rusuknya, berarti GC nya juga 10. Karena 10 maka AC diagonal sisinya 10 akar 2 ya, sini 10 GC, AC nya 10 akar 2. 10 akar 2 dipangkatkan 2, 10 nya juga pangkat 2, akar 2 nya juga akarnya hilang. Terus ini 10 pangkat 2, jadi 10 pangkat 2 nya di depan ada 2, di belakang ada 1, keseluruhannya ada 3, yaitu ada 3 kali 10 pangkat 2. Akar 10 pangkat 2 10, akar 3 enggak bulat, jadi tetap ditulis akar 3. Jadi hasilnya 10 akar 3 kalau rusuknya 10 cm. Nah, maka hafalkan, jika panjang diagonal ruang kubus dengan panjang rusuk A, jadi panjang diagonal ruang kubus, khusus kubus nih ya, nggak untuk yang lain, khusus kubus, panjang diagonal ruang kubus, panjang diagonal nih, gambarnya diagonal, salah satu diagonal ruangnya. Jadi untuk semua diagonal ya, bisa HB, ini juga diagonal ruang. Panjang diagonal ruang kubus dengan panjang rusuk A adalah, kalau tadi kalau 5 itu 5 akar 3, kalau 10 tadi 10 akar 3, kalau rusuknya A panjangnya, maka panjang diagonal ruang kubus dengan panjang rusuk A adalah apa? A akar 3 ya. Silakan diulang-ulang, dipahami, sehingga akan memperkuat ingatan kalian, pemahaman kalian, sehingga kalau ada soal kalian lebih lancar mengerjakannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.